tadi, saya coba merenung gereja seperti apa ke depan. Ketika kita minta, ada perbuatan-perbuatan Tuhan yang lebih dahsyat dari masa yang dulu. What is the church looks like ke depan? Akan sama? Akan sama seperti sekarang? Akan sama seperti dulu? Terlalu kecil. Dan Tuhan katakan setiap Anda akan nangkep visi malam hari ini. Orang-orang sederhana akan dipakai Tuhan secara dahsyat luar biasa. Anda gak usah lagi nyari orang terkenal. You akan dipakai oleh Tuhan secara dahsyat luar biasa. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jangan anggap orang lain lebih pintar daripada Anda sendiri. You've been waiting for too long, Tuhan katakan. Ayo kita bangkit berdiri, nyanyikan lagu ini. Saya ingin Anda, wow bagus sekali, you are so wonderful. Setengah suara nyanyikan lagu ini, tapi semua kalian berdoa. Semua kalian berdoa tanpa terkecuali. Semua berdoa, termasuk penari-penari. Oke, ada berapa penari di sini? Hah? Enggak, totalnya total 89. Oh my God, bisa bangun negara itu. Saya nangkep gini ya, kalian kalau mau belajar dari sekarang, from now on, nggak apa, saya bicara straight aja malam hari ini, jangan buang waktu. Belajar mengenai kultur, budaya, dan kalian akan nari di hadapan raja-raja. Siapa yang mau itu? Siapa yang mau itu? Anda bukan ditonton oleh jemaat, tetapi oleh raja-raja, dan hadirat Tuhan akan turun ketika Anda menari. Nah, saya minta semua berdoa, berdiam diri di hadapan Tuhan. Kalian nyanyikan lagu ini setengah suara, dan setelah itu saya minta para visioner maju ke depan. Saya ingin ngurapi Anda langsung dengan kalau ada minyak. Gak peduli Anda lulusan apa, background apa Anda, tetapi saya tahu dengan social distancing, jadi saya akan pakai masker satu-satu. Anda datang ke sini dan something will be happen to you. To every one of you. Mari nyanyikan lagu ini, semua tutup mata. Taruh kedua belah telapak tanganmu di dadamu. Ada Tuhan di sini. The presence of the Father is here. Ada banyak anak-anak muda, bahkan saudari muda, banyak mendedikasikan hidupmu untuk melayani Tuhan. Bekerja begitu sangat berat untuk melayani Tuhan. Dan Tuhan nyatakan ada sesuatu yang terbuka bagi engkau. Suatu dimensi yang baru bagi setiap engkau. Sehingga engkau bisa work smart dalam era di akhir zaman ini. Dan engkau menjadi unggul. Berkati hambamu, pakai hambamu, sembunyikan di belakang salibmu sehingga Tuhan saja yang nampak dan Tuhan yang dimuliakan. Dalam nama Yesus, amin. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan. Makasih Ibu Nani. I'm so blessed ya bisa ada di sini dengan rekan-rekan saya, Pak Pendeta Edison, tolong bangkit berdiri, dengan Ibu Gembala istri ya, Ibu Lady yang selalu menyertai saya juga pergi ke kota-kota. Ada juga Rini, Dina, tim kami dari My Home Indonesia ya, mereka dari Bekasi dan mereka sedang juga bergerak di kota itu, membuat MOU dengan wali kota dan membuat kesejahteraan kota. Juga Pak Edison juga ada di Bekasi. Ada juga Adi Rohaniko, dua ini Lisa dan Vivi ya. Tolong bangkit berdiri. Mereka luar biasa dan mereka energik, kadang buat saya juga bohwat ya. Dan puji Tuhan pengalamannya luar biasa membuat saya juga berpikirnya hebat-hebatan. Nah, saya mau berbicara mengenai transisi malam hari ini. Apa itu transisi?
Jadi ini berbicara soal diambang. Kok judulnya aneh gitu, diambang. Kalau diambang itu diambang apa? Diambang batas, diambang maut, diambang kelahiran, diambang pintu, diambang apa? Kemenangan, diambang lagi. Kata diambang itu selalu ada terusnya. Diambang zaman baru. Nah, saya bergumul hebat dalam musim ini. Dalam sebulan ini aja saya udah banyak kehilangan teman-teman yang saya kenal. Sebulan ini saja. Baik saudara-saudaraku juga. Orang mungkin ketakutan karena COVID, tetapi juga saya amati beberapa teman saya bukan karena COVID meninggalnya. Ada hal-hal sebab-sebab lain. Jadi bagi saya hidup itu anugerah. Dan setiap saya perjalanan ke satu kota itu bukan berarti enteng-enteng aja dalam masa PPKM seperti ini. Bapak Ibu, saya bertanya kepada Tuhan, apakah aku diizinkan Tuhan yang pertama, dan kedua apakah memang aku diberi beban dari Tuhan untuk pergi ke kota itu atau suatu bangsa. Kita nggak tahu. Saya baru berapa hari, seminggu ya kalau nggak salah, ya seminggu mungkin kami baru dari Pelabuhan Ratu selama 3 minggu. Pak Edison dan Ibu Lady ikut kami 3 minggu. Buat mereka meninggalkan jemaat 3 minggu itu nggak mudah meskipun dalam masa seperti ini. Tetapi kami memang kalau disuruh Tuhan seperti itu, dan dalam 2 minggu bisa kok dalam keterbatasan waktu, kesempitan daripada kesempatan, kita banyak lakukan perkara. Bangun sekolah internasional, National Plus disebutnya. Loh kok bisa zaman begini? Terus mau bangun desa wisata, lalu apalagi lah mau bikin bank sampah, segala macam-macam yang mungkin ini hari-hari biasa, hari-hari normal gak mungkin kita bisa lakukan seperti ini. Jadi ini ke depan kita harus mengerti apa rencana kerja Tuhan. Banyak orang mengaku intim dengan Tuhan tapi nggak tahu kerja Tuhan gimana, cara Tuhan bekerja gimana, dan rencana kerja Tuhan gimana. Jadi ada namanya Kingdom Missionary Intercessory. Aduh, apa itu? Jadi banyak yang berdoa tapi nggak jadi misionari. Di dalam masa pandemi ini gak kurang doa loh. Semua doa pasti. Kalau perlu tiap subuh kita berdoa. Pakai Zoom. Tetapi yang Tuhan cari adalah altarnya mana? Sacrifice, korbannya itu mana? Bukan korbanin waktu tidur, cuman waktu tidur, tetapi how about yourself? Hidupmu. The nation is waiting for you. Bangsa ini sedang menunggu engkau. Siapa yang mau berkata, Tuhan, here I am, send me. Cuman send me itu gimana? Nari kayak begini, nyanyi di sini. Berapa waktu yang kita korbankan untuk latihan dan hanya untuk 1 kali tampil? Jadi sama pelayanan itu dengan pekerjaan. Apa yang kita lakukan itu korban. Pekerjaan itu juga worship. Profesi itu juga worship. Jadi kita harus mengerti kingdom. Itu satu sistem, satu infrastruktur, itu satu komunitas, itu satu eklesia yang dibangun. Yaitu kingdom community. Dan semua bergerak sesuai dengan panggilan masing-masing. Jadi stop stagnasi. Kita harus mengetahui apa rencana kerja Tuhan dan apa panggilan Tuhan, the calling untuk kita.
Tadi saya udah pengen banget ngurapi penari-penari. Kok ya maksudnya aku suka mendadak begini, maaf ya, makanya maaf Bu Nani. Aku kadang suka mendadak begitu aja. Langsung udah enggak. Saya masuk, saya belum lihat mereka. Kalau mereka mempersiapkan diri, mereka menari di hadapan raja. Bisa Herodes juga ngomong begini. Melihat tarian Herodias, kamu mau apa? Setengah kerajaan aku berikan. Malah mamanya bilang, kepala Yohanes Pembaptis. Gara-gara nari di depan raja. Apa nari gak ada urapan? Kenapa penari di sana sini semua menari untuk setan? Sementara kita jago nari hanya di gedung gereja. Makanya kalau empty space selalu ditempati oleh setan. Saya harap Anda mengerti karena namanya visioner, ngomongnya begini nih. Kalau khotbah saya nggak cocok sama orang yang hanya pengen nerima bermujizat, berkat, dan udah nggak cocok deh. Apalagi sekarang gitu. Mujizat nih, saya ada di sini itu udah mujizat loh, benar. Itu 2 sister itu ada di sini tuh mujizat. Ini hari pertama lagi setelah mereka melalui lembah kematian. Yes, it is true. Seharusnya mereka mungkin udah nggak di sini, tapi mereka bisa ada di sini. Luar biasa. Hidup ini anugerah. Art, kultur, edukasi, tourism, itu dunia semua. Dan itu bagian daripada memuridkan bangsa. Nah, mari kita baca di dalam Keluaran 1. Oke, kita baca Keluaran 1. Boleh gak ehonya dikecilin dikit ya? Keluaran 1 ayat 15 sampai 22. Keluaran 1 ayat 15 sampai 22. Mari kita akan baca bersama-sama ya. Keluaran 1 ayat 15 sampai 22. 1, 2, 3. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua, katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak-anak laki-laki, kamu harus membunuhnya, tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu? Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang mereka telah bersalin. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu, bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Oleh karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Jadi apa konteksnya judul khotbah saya dengan ayat-ayat ini? Di ambang itulah tempat suatu transisi dari sini ke sini. Oke. Dari satu dimensi kepada dimensi yang lain. Dan masa di ambang itu bisa terjadi trauma. Perpindahan itu bisa terjadi trauma yang menyakitkan.
Di dalam peralihan ini, dari satu sisi kepada sisi yang lain, bisa membuat gejolak jiwa. Bisa down mental atau mental illness. 1,5 tahun masa pandemi. Seharusnya kita sudah belajar. Harus jadi gimana kita sebagai orang Kristen. Ya. Apakah pandemi ini akan berakhir? Segera? Nobody knows. Gak ada yang tahu. Ada yang berani jamin? Gak ada. Presiden manapun juga gak bisa berani jamin. Saya katakan masih panjang. Berapa panjang? Panjang. Ya kan pendapat saya. Kecuali Tuhan besok ngomong berhenti. Setelah berhenti apa yang terjadi? Kekacauan. Pasti. Semua gak ada yang ibadah nanti hari Minggu. Jangan pikir kita rohani sehingga merasa bahwa kita nih kuat banget gitu. Besok pandemi berhenti, gereja kosong hari Minggu. Kayak kuda liar semua dah. Jadi kacau, bisa kacau, selfishnya, self centernya lebih lagi, egonya bisa lebih lagi. Bagaimana keadaan dunia setelah pandemi? Saya kata never be the same again. Jadi saya memasuki fase kehidupan yang lain ke depan. Bukan dunia lain, memang lain. Sekarang zaman new normal, tapi ke depan zaman tidak normal. Besok saya mau bicara mengenai folk war dan satu skema bagaimana dunia sedang dirancang ke depan. Termasuk perang dunia ketiga. Dan bagaimana kita menghidupinya. Bagaimana gereja harus bersikap. Berapa waktu grace period of time yang kita miliki. Kesempatan emas. Dan kita sudah terlena. Banyak terlena dan tertidur. Karena hidup kita dicekam oleh ketakutan. Jadi kalau kita berbicara mengenai ayat-ayat ini, ada kehamilan, kelahiran bayi-bayi yang harus dibunuh atas perintah Firaun kepada bidan-bidannya. Bunuh kalau anak laki-laki Ibrani. Tetapi di mata Tuhan kehamilan, kelahiran, kematian itu sesuatu yang natural. Itu sesuatu yang ilahi yang tidak bisa ditiru oleh teknologi, oleh kepandaian manusia. Jadi saya mau berbicara masa transisi ini, masa diambang itu mengenai the baby. Oke, saya mau berbicara mengenai the baby. Bayi. Bayi itu di masa inkubasi itu ada di kandungan. Bayangkan di kandungan itu, kalau Anda punya perasaan seperti sekarang, Anda di lockdown, di womb, di kandungan. Anda betah gak? Baunya minta ampun. Tidak ada terang, gelap. Yang ada suara degup. Duh, 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 duh. Hanya itu tanda-tanda kehidupannya. Suasana gelap gulita yang luar biasa.
Lalu 9 bulan itu, bahkan 9 bulan 10 hari, apa yang akan terjadi itu rasa sakit bersalin yang luar biasa. Rasa sakit bersalin itu kan bisa naik turun, up and down. Dan inilah yang sekarang dirasakan oleh seluruh dunia. Sampai di dalam firman Tuhan itu, sampai umat Tuhan merasakan itu belum nyampe sampai namanya the day of Jacob's trouble. Waduh, masa kesulitan Yakub yang luar biasa. Kita nih baru aniaya soft, kecil aja. Kita lagi latihan. Rasa sakit bersalin itu the warning, tanda, and the calling. Bidan, buruan. Siapkan semua peralatan, ruangan. Karena akan terjadi satu momen yang disebut pertempuran hebat. Di mana ada detik-detik yang dicanangkan ketika pintu terbuka. Itu momen krusial yang namanya the shadow of death. Bayang-bayang kematian. Meregang nyawa sakit. Dan apa tanda peluitnya ketika ambang ini, di ambang ini, masa transisi ini harus dimulai. Pecah ketuban. Gak usah seminarin ibu-ibu ya, yang udah apalagi udah punya anak. Saya sering ke kampung-kampung, bahkan ke pulau-pulau terpencil, nggak ada bidan, nggak ada dokter kandungan, nggak ada rumah sakit, tetapi yang ada dukun beranak. Tetapi tetap tandanya sama, orang kaya, orang miskin, atau apapun gitu, yaitu tanda ketika ketuban, air ketuban pecah. Ini bukan soal organisasi, maaf. Don't try to organize. Jangan coba mengorganisir. Karena natural. Kelahiran bayi itu gak usah ditolong. Yang nolong si mamanya. Yang ditolong itu si mamanya. Tapi sekarang Pak Pendeta ada sesar. Nah, saya mau berbicara mengenai natural aja. Bukan soal teknologi. Ini di luar urusan organisasi, urusan hukum, syarat-syarat. Di mana masa air ketuban pecah kita rapat-rapatan terus. Ini emergency call. Di mana proses yang disebut proses persalinan dimulai. Lalu barulah di situ kita melihat bayi itu keluar dari kandungan dan mulai bidan-bidan push, pray until something happen. Whatever, kamu energinya seberapa, keluarin energimu sampai habis, sampai bayi itu keluar. Tapi kalau kurang tenaga, sayang, masa ini kita bukan kumpulin tenaga, tapi kacau pikiran kita oleh ketakutan, trauma, ngeri ini, ngeri itu, dan lain sebagainya. Enggak berpikir strategi, enggak berpikir something yang benar-benar ketika emergensi
We are ready. Sama seperti kedatangan anak manusia itu. Jangan sampai kita menjadi 5 gadis yang bodoh. Kelahiran itu melalui satu sakit yang luar biasa. Melalui ambang segala sesuatu. Klimaks daripada energi yang ada. Yang sudah dikumpulkan, bukan yang tersisa. Dan di mana bayi itu keluar. Loh, dimensi yang baru. Tahu gak bayi itu keluar itu dia harus, tulangnya kan masih lunak. Dia harus mengecilkan tulangnya, badannya. Waduh, itu perjuangan yang luar biasa loh. Kita keluar, dia mengalami kena oksigen. Berdarah-darah, lecet-lecet, dia menangis. Status berbeda. Ada dimensi yang baru. Dan orang tuanya mungkin berkata, welcome my son to the world. Tempat kesusahan. Kandungan itu tempat yang gelap, the dark place. Dan dunia dia harus keluar, bayi itu keluar dari tempat gelap kepada dunia yang lebih gelap lagi. Dunia yang jahat. Tetapi dia diperuntukkan untuk apa? The seed, benih untuk dia menjadi light, terang. Dan terang itu bersinar dari dalam. Di dalam kandungan tidak ada terang. Tetapi masuk ke dunia masa kesusahan yang lebih besar lagi. Tetapi itulah kandungan itu masa inkubator. Inkubator ya. Inkubator itu merupakan satu transportasi. Jadi bukan satu final destiny, bukan tujuan akhir. Bukan. Nah, saya coba umpamakan, setiap orang harus mengerti mengenai nilai-nilai kehidupan. Oke, nilai-nilai kehidupan. Siapa di sini ada Ibu Lady? Ibu Lady bisa tolong saya enggak? Ini buah apa? Masih ingat ini buah apa? Apel. Bisa tolong ya Bu Lady ya. Nah, saya tadinya mau manggil Pak Edison, cuman takut nggak biasa. Nah, ini pisau. Oke. Apel ini berapa harganya? Harga. Kurang lebih aja berapa sih? 10.000 perak. Oke, 10.000. Ini harga, tapi nilai apel ini berapa? Tidak ternilai. Coba langsung di ini dagingnya. Ya, terus potong-potong aja. Potong-potong aja langsung. Seolah-olah sudah di ini ya. Di ini. Dagingnya dulu. Tenang aja, nggak usah gemeteran. Gini jadi. Ini daging. Daging untuk dimakan kan? Ya. Dirasakan oleh banyak orang. Ini nilai? Enggak. Berapa harga ini kalau udah dipotong begini? Enggak ada nilai. Enggak ada nilai itu. Ini masih bernilai, kalau udah dipotong nggak bernilai. Nilai sebuah apel di mana? Di mana?
masuk ke dalam lagi, buang semua dagingnya. Iya, belah coba. Belah. Anda tahu nilai Anda? Multiplikasi. Banyak yang tidak menghargai ini. Kalau tidak ada orang yang menghargai ini, buah ini punah dari keturunannya. Yang dibutuhkan adalah orang, bidan-bidan yang mengantarkan ini, menanamkan ini. Makanya kenapa tadi saya udah gak tahan lihat penari-penari anak-anak berdekat. Gue pengen, you are the best, you are my future. Engkau akan bermultiplikasi di kerajaan Allah. Karena apapun yang kau lakukan, mau menari, mau musik, kau ciptakan lagu-lagu baru dengan bahasa Arab, bahasa Tunisia, bahasa India, bahasa apa-apa, kau akan menari di hadapan raja-raja. Thank you ya, makasih. Transisi itu, masa ambang itu bukan kecelakaan. Bukan. Sesuatu yang natural. Bayi itu keluar tanpa instruksi. Karena natural, Tuhan yang buat jalan buat dia. Tapi seringkali kita buat jalan buat orang lain. Yang kita harus perhatikan tuh bijinya itu. The value. Itu bijinya, benihnya. Dan sejak dari kandungan ibu, Tuhan sudah punya rencana hebat. Amin. Saya seharusnya mati muda. Mama saya bilang, jantung saya bocor lah, abnormal lah. Selalu terngiang-ngiang, gue mati muda. Terus saya jadi pembalap motor, saya 2 kali kecelakaan dan saya geger otak. Dan saya nggak bisa capek-capek kayak begini. Jakarta Cirebon aja saya udah pingsan, boro-boro lagi. Apalagi saya harus khotbah seperti ini. Saya pasti udah digotong. Saya lagi muda, mana ada kesempatan seperti kalian anak-anak. Saya pengen bunuh diri, saya pengen mati. Saya kecewa kepada Tuhan. Saya kecewa kepada orang tua. Saya kecewa kepada para pendeta. Saya hanya ingin satu hal, saya ingin mati dengan terhormat, padahal gak terhormat. Tetapi saya bersyukur saya bisa hidup sekarang. Karena Tuhan melihat, Daniel, aku sudah merencanakan sesuatu di dalam kandungan ibumu. Untuk menjadi seseorang. Nah, saya bersyukur ada bidan-bidan. Bidan itu belum tentu lebih pintar dari saya. Tetapi menolong persalinan. Membuat seseorang, hey, you have to meet the King of Kings. You are going to be a great man after this. Saya bersyukur kalau ngelihat tadi juga doa, ya, bersyukur. Saya udah gak mau ngomong apa-apa lagi untuk mereka berdoa. Dan apa yang Tuhan bicara kepada kalian. Saya mengantarkan orang-orang untuk you itu spesifik. Gak usah sama seperti saya. Karena you punya spesifik benih di dalam dirimu yang Tuhan tetapkan untuk menjadi seseorang. Tidak akan ada Ruth kalau tidak ada Naomi. Dan tidak akan ada Raja Daud kalau waktu itu Ruth tidak ada covenant dengan Naomi. Tuhanmu adalah Tuhanku. Timotius tidak akan ada kalau tidak ada Paulus. Demikian juga Elisa tidak akan ada kalau tidak ada Elia.
Siapa bidan kita? Mari. Apa sih maksud Anda mungkin berpikir saya ini khotbah apa sih? Ya nggak tahu saya juga nih. Saya ini cuma disuruh Tuhan bicara, weh, akan bangkit bidan-bidan itu dari tempat ini. Untuk kota-kota lain, untuk generasi-generasi, untuk anak-anak kecil, untuk tunas-tunas bangsa. Dan engkau bukan stagnasi, tetapi hari ini akan ada masa percepatan, like a flash, like a flash, like a flash, seperti kilat memancar. Tahu kan? Ketika pintu terbuka, masuk kepada satu dimensi yang baru. Siapa yang take care? Bidan itu take care the baby. Saya tanya Tuhan, jadi ini maksudnya nih, ini apa nih sebetulnya? Ini season sekarang nih. Season superstar udah tumbang. Tetapi Tuhan mau cari orang-orang yang mau take care the baby. Mau membuat masuk ke ambang itu. Dorong sampai ke satu dimensi yang baru. Karena ke depan itu visioner-visioner akan bangkit. Masa depan itu bukan doomsday, bukan kiamat. Justru anak-anak Tuhan akan bangkit seperti matahari. Mereka akan bercahaya seperti terang. Yang bercahaya seperti matahari. Kalian akan menjadi unggul. Kenapa? Benih itu ada di dalam. Buang itu semua daging-dagingnya. Nah, painkiller itu hanya untuk ibu. Si bayi gak dikasih painkiller, sakitnya minta ampun. Bayi itu harus berjuang sendiri. Berbahagialah para orang tua, berbahagialah para bayi-bayi. Tetapi get reward, hey bidan-bidan, midwife. Orang yang membuat sukses orang lain. Yang memberi kehidupan kepada orang lain. Yang membawa pengaruh maliran kehidupan kepada orang lain. Yang memberikan selang oksigen kepada orang lain. Yang benar-benar tanpa pamrih dia akan memperjuangkan. Dia dari dunia gelap kepada dunia yang lebih gelap. Tetapi dia harus hidup dan dia harus eksis di situ. Dan dia harus jadi unggulan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan. Selamatkan nyawa-nyawa. Tadi di ruang doa saya hanya itu. Suara Tuhan. Selamatkan nyawa-nyawa. Kok bukan jiwa-jiwa? Nyawa-nyawa. Tahu gak beda jiwa dengan nyawa? Jiwa bisa ditunggu lagi besok lagi, tapi nyawa. There is an emergency call untuk kita. Tahu gak selamatkan nyawa itu ketika orang yang kena COVID butuh oksigen. Dapatkan oksigen sesegera mungkin. Bawa seseorang kepada dimensi berikutnya. Ketika di Pelabuhan Ratu, saya berdoa di situ. Dalam kesendirian saya bertanya kepada Tuhan. Banyak sekali undangan-undangan 17 Agustus mau ngapain, mau doa. Anak muda, anak kecil, penari mau bikin doa lagi. Saya katakan wait. Kebanyakan saya undangan untuk 17 Agustus. Karena mungkin gak ada gawean kali ya orang tuh. Jadi bikin aja terus gitu. Jadi saya bertanya kepada Tuhan, ngapain ini? Temanya apa semuanya? Bangkitlah Indonesia. Indonesia nanti gini-gini akan bangkit dan bersinar gini-gini. Indonesia merdeka dan sebagainya. Tuhan bicara di kamar, kamu sudah merdeka. Kenapa kamu positioning seperti jadi seperti budak lagi? You are free. Tuhan katakan.
Engkau so powerful. Aku nangis tuh di kamar sendiri. You are so wonderful. You are so powerful. Kenapa engkau selalu tidak menyadari hal seperti ini? I want you to feed the people now. Beri makan kepada orang. Beri minum kepada orang yang haus. Beri pakaian kepada yang telanjang. Aduh, kata saya, jadi gimana? Dari mana uangnya? Kalau saya katakan, saya minta 100 kota akan lakukan ini. You just do your part. I will do my part. Dan Tuhan katakan, apa yang ada padamu hanya 5 roti 2 ikan. Kita bikin gerakan nanti GBK, gerakan berbagi kasih. Semua udah bagi sembako, semua gini, semua alasan, oh kami juga udah bagi, kami juga. Tapi ini bentuk peperangan rohani. Di dalam Yesaya 58 ayat 7 dan 8. Bukan sekedar puasa yang kukandaki. Doa itu udah banyak sekali, tetapi sacrifice-nya mana? Memberi makan, memberi minum, dan kita harus lakukan secara korporat. Jadi ini maksudnya apa Tuhan? Ini peperangan rohani terhebat sepanjang kemerdekaan, hari kemerdekaan. Kau hanya bicara kepada seseorang, kau hanya bicara kepada seseorang. Dan puji Tuhan, tadi sebelum saya kesini sejam 2 jam, aku mau kamu 10 kota, arrange 10 kota. Seperti Lukas 19, mina itu lipat gandakan untuk menguasai kota-kota. Dan puji Tuhan, hari ini mungkin 100 kota akan bergerak, baru 100. Dan puji Tuhan, Tuhan supply terus tanpa kita ketahui. Tadi juga berapa dana yang ada, gak usah ngomong dana, berapa yang ada padamu. Waduh, Bapak Ibu sekalian, tadi tuh kedua yang saya rasakan ya, tadi. Ketika intim dengan Tuhan, saya udah nangisi diri saya lagi karena saya diprotek oleh Tuhan. Saya dekat dengan Tuhan. Tuhan tahu kebutuhan saya apa. Tetapi Tuhan naruh hati kepada saya. Selamatkan domba-domba yang tersesat. Aku tinggalkan 99 untuk mencari satu yang tersesat. Dua hari yang lalu saya dapat telepon dari Baghdad. Bukan Baghdad, kota Mosul namanya, itu Niniwe di Irak. Dia, Pastor Daniel, pray for us ya. Oke, gini. Aku sedang take care para misionaris orang-orang Korea. Mereka umur 13, umur 15, 18. Hah? Kata saya, do they speak English? They don't speak English. They don't even know the words. Wah, mereka nggak tahu bahasa Inggris, tapi mereka ada di sana. Terus mereka sedang menerima anak-anak yang lain dari New York katanya. Umur 13, umur 18, umur 21. Kata saya, ngapain ke Irak? Terus dari Brasil ada rombongan lagi datang. Terus kata saya, luar biasa, mereka mau piknik lagi gini. Enggak, mereka misionaris. Dan memang saya tahu, saya sering ke luar negeri, saya ketemu dengan banyak di rumah doa, di mana itu orang-orang Korea tuh masih muda-muda, yang paling tua umur 25. Coba bayangin. Sekarang umur 40 masih ngaku anak muda terus, padahal udah tua itu tuh. Jadi kata saya, mereka ngapain aja di sana? Sebagai misionaris. Oh, pasti ada orang kaya yang support. No, they don't have money. Mereka hanya bekal $150 ketika mereka datang. Terus saya katakan, what can I do? Send missionary please from Indonesia. Ora ono teu aya. Enggak ada. Doa mah pinter. Tapi begitu disuruh kirim sebagai benih. Nah, di situ saya ketampar Tuhan.
Makanya tadi saya katakan, Tuhan, misionaris model apa yang Tuhan mau cetak? Itulah yang disebut kingdom, missionary, intercessory. Berikan kepadaku bangsa-bangsa, maka aku berikan kepadamu bangsa-bangsa menjadi milikmu, dan ujung bumi menjadi kepunyaan. Saya berbicara kepada tubuh Kristus sekarang di sini. Saya tahu Ibu Nani pun akan dipakai Tuhan untuk mulai hari ini. Saya diperlihatkan ada tubuh yang seperti mengalir, itu darah mulai bergerak. Dan Ibu Nani akan seperti menginfuse, infus. Supaya darah itu mengalir dalam tubuh itu. Oh, kata saya dahsyat sekali. Siapa yang mau dipakai Tuhan? Malam hari ini, siapa yang mau dipakai Tuhan? Dia ada di sini. Dia tahu kerinduan kita. Dia adalah Tuhan di segala musim. Musim dulu, musim sekarang, musim yang akan datang. Tuhan cari siapa yang mau berkata, inilah benih kerajaan itu, aku. Dan benih itu akan multiplikasi. Satu biji ini ditanam, kan berapa kali ini ke depan. Diambang. Siap gak siap kita ada di ambang. Senang gak senang kita ada di ambang. Suka gak suka kita ada di ambang. Pertanyaannya, siapa yang mau ngomong sendiri sama Tuhan, jangan sama saya. I am not trying to do another organization, no. Ini bukan soal organisasi, tetapi ini soal sesuatu yang natural yang Tuhan cari. Hati Tuhan for the lost. Siapa yang mau jadi bidan-bidan untuk melahirkan bayi-bayi dari dimensi yang satu kepada dimensi yang lain? Siapa yang mau take care itu bayi-bayi ketika lahir itu? Dia akan memberikan Hawa, membersihkan dari luka-lukanya, dari badannya yang begitu bau dan berdarah-darah di situ. Siapa yang mau take care sesuatu yang jorok? Ya, sesuatu yang mengerikan di situ. Siapa yang mau membuat jalan bagi somebody, seseorang yang akan dipakai oleh Tuhan. Ketika Tuhan lockdown semua mimbar di gereja, itu maksudnya Tuhan lagi bicara. Tuhan sedang bicara kepada gerejanya. Tuhan sedang berbicara kepada umatnya. Apakah dalam setiap situasi kondisi, masihkah engkau meletakkan kepercayaanmu kepadaku? Masihkah engkau mempercayai aku dalam segala perkara? Yuk kita bangkit berdiri, kita mau worship.